Ini ada pertanyaan, bagaimana konsep soal TWK yang sangat susah dan tidak sesuai kisi-kisi yang diberikan Menpan RB, Pak? Soal TWK dibuat berdasarkan persepsi subjektif pembuat soal. Ini gimana nih? Nah, karena yang menyiapkan soalnya juga teman-teman Dikbud tentu saja, memang di dalam penyiapan soal-soal TWK ini bukan soal-soal yang sifatnya hafalan. Ini adalah soal-soal yang sifatnya itu analisis. Nah, mungkin teman-teman ini banyak kan belajarnya itu hafalan. Oh, misalnya sebutkan sila ketiga dari Pancasila misalnya. Lah itu kan soalnya anak SD. Tetapi yang dilakukan analisis misalnya kalau kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan dan fungsinya ASN itu adalah terkait dengan perekat dan pemersatu bangsa misalnya, maka sila keberapa yang kemudian sangat kalau Anda menjadi aparatur sipil negara. Jadi analisis yang dilakukan di situ. Jadi tidak salah karena analisis, maka tentu saja orang kemudian harus berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan tadi. Dan yang kedua adalah sulit atau tidak sulitnya soal itu, saya kok tidak terlalu yakin memang soalnya itu sulit gitu. Kenapa? Karena nyatanya ada peserta seleksi yang nilainya tuh 499. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Sebenarnya masih banyak nih, Ya, Pak. Saya pilihin ya, Pak. ya, Ngomongin tadi Pak soal sertifikat CAT nih Pak. Kan tadi ya. berlakunya itu 1 tahun setelahnya ya Pak ya, 1 tahun setelahnya. Nah, ini kalau misalkan jika ikut seleksi tahun 2023, periode selanjutnya ternyata 2025, apakah bisa nilai sertifikat itu dipakai di tahun 2025 Pak? Ya, jadi di dalam ketentuannya Menteri Pan RB dikatakan bukan berdasarkan tahun, tetapi dapat digunakan satu kali ke depan. Jadi artinya apa? Kalau bisa digunakan satu kali di depan, kalau tahun 2024 tidak ada seleksi, maka yang bersangkutan bisa menggunakan di tahun 2025. Kalau 2025 masih ada seleksi. Karena ketentuannya itu adalah bisa digunakan satu kali ke depan. Jadi bukan di tahun seleksi tahun depan 2024, tidak disebutkannya seperti itu. Nah, karena disebutkannya di dalam ketentuannya itu adalah dapat digunakan satu kali pelaksanaan seleksi, maka kapanpun pelaksanaan seleksi itu, kalau itu dibuka oleh pemerintah, maka dia bisa digunakan pada tahun itu. Tetapi kalau kemudian pada tahun itu teman-teman misalnya, misalnya nih, tahun tahun ini teman-teman mendapatkan skor katakanlah 425. Ini untuk CPNS ya Mbak Dila ya, bukan untuk P3K. Jadi hanya untuk CPNS. Tapi 425 saja belum lulus gitu loh, belum masuk 3 kali formasi. Kalau 425 saja belum masuk 3 kali formasi, apakah saya yakin 425 tahun depan itu akan saya bisa masuk 3 kali formasi? Kan pasti peluangnya akan lebih kecil lagi karena orang yang ikut pasti juga akan semakin fresh, orangnya juga akan semakin belajar. Nah, kalau 425 yakin misalnya 425-nya akan bisa masuk 3 kali formasi misalnya, ya silahkan digunakan itu. Tetapi kalau nggak yakin, ya teman-teman bisa ikut seleksi lagi. Tetapi skornya yang akan digunakan adalah skor terakhir. Jadi ini memang kemudian menjadi gambling. Mau menggunakan skor yang ada, tapi hanya kalau yang sekarang saja nggak masuk, misalnya mau menggunakan itu di tahun depan, kan peluangnya pasti lebih kecil lagi sebetulnya. Atau belajar kembali, belajarnya tentu harus sungguh-sungguh, belajarnya, kemudian siapa tahu kalau dapatnya lebih tinggi dari itu. Tetapi kalau lebih rendah dari itu ya risikonya juga ada. Jadi pasti segala sesuatu itu akan ada risikonya. Hanya saja kalau kembali ke pertanyaannya itu hanya bisa digunakan satu kali di dalam seleksi berikutnya. Jadi bukan dihitung berdasarkan. Kemudian mungkin perlu saya informasikan ke depan paling tidak mungkin mulai tahun 2024 ini pelaksanaan seleksinya akan relatively fleksibel. Tidak seperti sekarang atau tidak seperti sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Fleksibel dalam arti apa? Fleksibel dalam arti penyelenggaraan seleksi itu bisa dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun ke depan. Apakah 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita lihat. Tentu nanti akan dirumuskan bersama-sama dengan teman-teman di Panselnas.
dan tentu saja juga kesiapan teman-teman di Kementerian Dikbud untuk menyiapkan soal-soal seleksinya. Karena sampai sekarang kebijakan untuk pemanfaatan materi ujian itu satu kali pakai. Jadi kalau misalnya seleksi untuk 2023, soal-soalnya juga baru disiapkan oleh teman-teman di Dikbud untuk 2023. Jadi soalnya benar-benar soal baru semuanya. Begitu juga nanti kesiapan teman-teman Dikbud. Kalau misalnya pelaksanaan seleksi itu dilakukan secara anytime, maka tentu kesiapan soalnya juga harus siap untuk itu. Jadi banyak hal yang kemudian harus disiapkan terlebih dahulu sebelum seleksi anytime. Saja kemungkinan kebijakannya akan mengarah ke anytime itu betul besar sekali dilakukan. Jadi saya belum mau berbicara formasi apakah ada atau tidak ada, karena itu yang kedua, karena itu juga ranahnya di teman-teman di Kementerian PAN-RB. Jadi bukan BKN adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan formasi yang juga sudah ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB. Itu kira-kira pegawai negeri sipil yang 3,7 juta tadi, maka yang akan memasuki usia pensiun dalam 5 tahun ke depan itu adalah 851.498 orang. Kalau per tahunnya di 2023 ini sebanyak 177.767 orang, kemudian di tahun 2024 ini, yang tahun depan, itu sebanyak 167.979, yang terdiri dari 82,8% itu adalah instansi daerah, atau sebanyak 139.157 orang, dan sisanya itu adalah instansi pusat. Demikian seterusnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, maka yang akan banyak pensiun nanti di tahun depan itu adalah yang jenis kelamin laki-laki, atau 88.553 orang itu adalah atau 52,7% itu adalah laki-laki. Kalau kita lihat berdasarkan jabatan, maka yang akan pensiun sebagian besar di tahun 2024 itu adalah jabatan fungsional, yaitu sebanyak 105.089 orang, yang kemudian diikuti dengan jabatan pelaksana sebanyak 44.465 orang, dan jabatan pimpinan tinggi sebanyak 18.425 orang. Nah, kenapa prediksi pensiun ini penting untuk disampaikan selain dari data kepegawaian kita tadi? Karena ini kemudian akan menentukan bagaimana arah kebijakan di dalam penerimaan seleksi aparatur sipil negara. Next.